Podcast Network Asia. Energi positif itu seperti otot. Semakin sering kita gunakan, maka akan semakin kuat. Semakin sering kamu fokus pada energi positif, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang alamiah di hidupmu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Energy Buzz karya John Gordon. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara mengisi hidup dengan energi positif. Hidup tidak selamanya berbunga-bunga. Ada kalanya kita akan mengalami tekanan yang berat dan menantang. Kondisi ini seringkali membuat seseorang down dan merasa hidupnya berada di luar kendali. Dia tidak punya pilihan untuk bahagia. Padahal dalam kondisi apapun, kita tetap punya pilihan. Kita bisa mengubah hidup ke arah yang bahagia apabila kita mulai mengambil kendali atas hidup yang kita jalani sekarang dan mendorongnya dengan energi positif. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup dengan energi positif. Apa itu energi positif? Apakah artinya kita harus selalu tersenyum? Ternyata, energi positif lebih dalam daripada itu. Hal ini artinya kita hidup dalam kondisi yang penuh optimisme dan semangat. Sayangnya hidup tidak sesederhana itu. Kita pasti mengalami naik dan turun di sepanjang kehidupan. Bahkan ketika kita berada dalam posisi yang boleh dibilang cukup baik. Di buku ini, penulis menceritakan sebuah kisah fiksi yang menarik. George merupakan manajer di sebuah pabrik bola lampu. Dia menjalani hidup yang nyaman, punya rumah yang bagus, mampu membeli mobil baru, dan menghidupi keluarganya dengan layak. Namun ada satu hal yang kurang. George tidak bahagia. Semakin lama, perasaan ini semakin memuncak hingga sampai pada suatu titik di mana bos dan istrinya memberikan ultimatum. Jika dia tidak mengubah sikapnya, maka dia akan kehilangan pekerjaan dan istrinya. Keadaan ini diperparah saat mobilnya mogok dan dia terpaksa harus naik bus ke tempat kerja. Hal ini membuat George bertemu dengan Joy yang merupakan supir dari bus tersebut. Joy punya pembawaan yang jauh berbeda dengan George. Dia punya energi positif yang luar biasa. Hal ini membuat George sangat terkesima atas kepribadian Joy. Sepanjang karirnya, Joy banyak bertemu orang seperti George. Sebagai informasi, Senin pagi sekitar jam 9 merupakan waktu di mana seorang berada di titik terendah dan terpikir untuk bunuh diri. George pada saat itu ibaratnya sudah hampir berada di titik tersebut. Hal inilah yang membuat Joy merasa harus turun tangan dan mengajak George dalam perjalanan hidup yang lebih bahagia melalui energi buzz miliknya. Langkah pertama untuk mengubah hidup adalah dengan memahami you are the driver. Kamu adalah supirnya. Kamu bisa menciptakan hidupmu seperti apa. Joy bercerita kalau banyak orang tidak bahagia karena merasa kalau dirinya tidak punya pilihan. George sangat memahami hal ini. Dia merasa kalau dirinya terjebak antara ekspektasi atasan dan istrinya. Ditambah lagi, ada kejadian yang di luar kendali, yaitu mobilnya yang mogok. Inilah pelajaran pertama yang berharga. Kita harus mengambil kendali hidup yang kita miliki. Namun sebelumnya, kita harus tahu dulu kemana kamu ingin membawa bus kamu pergi. Inilah pentingnya visi dan fokus untuk menetapkan arah yang kamu inginkan. Joy lalu meminta George untuk menuliskan apa visi dalam kehidupan personal dan juga profesionalmu. Misalnya, George ingin menjadi figur ayah yang baik bagi anak-anaknya dan pernikahan yang bahagia. Sedangkan dalam karir, George ingin agar proyeknya berhasil. Untuk mengubah hal ini menjadi kenyataan, maka George harus memulainya dengan memusatkan pikiran pada hal tersebut. Dia lalu meluangkan waktu 10 menit setiap hari untuk berlatih visualisasi dan berpikir bagaimana bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, memilih untuk positif. Kamu harus melihat hidup dengan lebih positif. Ini kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Apalagi seakan-akan banyak masalah datang silih berganti dalam hidup. Bagaimana cara kita agar bisa terus memiliki energi positif? Joy memberikan formula E plus P sama dengan O. E adalah events atau kejadian, P adalah perception atau persepsi, dan O adalah outcome atau hasil.
Idenya seperti ini, kita mungkin saja tidak bisa mengontrol kejadian dalam hidup, tapi kita bisa mengubah persepsi atau pemikiran kita atas kejadian tersebut. Jadi, ketika kita melihat sebuah kejadian dengan pemikiran yang lebih positif, maka kamu akan mengubah hasilnya. Latihan yang bisa kamu coba adalah melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Misalnya begini, ketika kamu sedang berada dalam tekanan kerja yang tinggi, cobalah untuk bersyukur kalau kamu masih punya pekerjaan. Sedangkan masih banyak orang di luar sana menganggur atau kesulitan mencari pekerjaan. Rasa syukur ini akan membuat mood kita jadi lebih baik dan tanpa sadar kamu akan menjadi lebih positif. George lalu mencoba latihan, dia mulai menghabiskan 10 menit di siang hari untuk berjalan di sekitar kantor, memikirkan semua yang harus disyukuri. George menyadari kalau dirinya sehat, memiliki keluarga yang penuh kasih, rumah dan karir yang boleh dibilang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Setelah berkeliling kantor, George merasakan energi baru yang positif dan siap untuk kembali bekerja menghadapi tantangan apapun yang mungkin menghadangnya. Ketiga, jauhi orang negatif. Energi positif itu menular sama halnya dengan energi negatif. Tentu saja, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk punya energi yang sama. Menurut sebuah jajak pendapat, ada 22 juta pekerja di Amerika Serikat yang berpikir negatif tentang pekerjaan mereka. Karyawan semacam ini menyebabkan kerugian dalam produktivitas sekitar 300 miliar dolar atau setara dengan 4.200 triliun rupiah per tahun. Jika kita dikelilingi oleh karyawan negatif, hal ini dapat meningkatkan keraguan diri dan mencegah perusahaan untuk mencapai hal yang besar. Ketika George menyampaikan visi besarnya, ada salah satu karyawan yang tidak setuju dan terus menyebarkan energi negatif. Pasti kamu pernah bertemu dengan tipe orang seperti itu. Orang yang setiap hari selalu mengeluh soal pekerjaan yang dijalaninya. Orang tersebut ibaratnya seperti vampir yang menyedot semua energi positif. Joy memberikan saran kepada George untuk tidak menghabiskan energi dalam membujuk orang yang tidak ingin bergabung. Penting bagi seorang pemimpin untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang penuh dengan energi positif. Pada dasarnya, kita tidak bisa mencapai hal besar seorang diri. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Disinilah pentingnya kumpulan orang yang punya tingkat energi positif yang sama. Manusia pada dasarnya akan bekerja lebih keras ketika usaha mereka dihargai. Seorang pemimpin bisa memulainya dengan melakukan one-on-one meeting. Itu merupakan kesempatan untuk mengenal karyawan dengan lebih baik. Seorang pemimpin sebaiknya mendengarkan apa yang karyawan katakan dan berusaha empati atas apa yang sedang mereka hadapi. Perhatian ini akan membuat karyawan merasa kerja kerasnya dihargai. Pada dasarnya, setiap orang ingin dihargai sebagai manusia, tidak hanya merupakan bagian dari operasional perusahaan. Sebagai contoh, George merasa karyawannya bernama Jose selalu memancarkan energi negatif. Setelah diajak bicara, salah satu alasannya adalah karena Jose tidak pernah merasa dihargai, meskipun dia sering bekerja lembur. George tidak pernah berterima kasih atas dedikasi yang telah dilakukannya. Ditambah lagi, ketika Jose meminta kenaikan gaji, George meminta waktu untuk mempertimbangkannya, lalu menolak permintaan tersebut. Tapi ketika George berubah, mulai menghargai pekerjaan Jose dan menjanjikan kenaikan gaji, maka Jose pun juga berubah dan mulai memancarkan energi positif. Energi positif itu menular sama halnya dengan energi negatif. Jangan habiskan energi untuk bersama orang yang negatif, karena hal ini akan menyedot semua energi positifmu. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.